Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Proses membuat bonsai atau bahan bonsai dari budidaya cangkok ataupun dari nol. Nah, untuk bahan ini pertama kali saya budidaya, teknik untuk cangkoknya sudah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi pas posisi awal saya budidaya. Saya mau update hasil daripada dua pengerjaan. Yang pertama untuk proses tempel atau biasa disebut sambung susu. Usia tempel ini 2 minggu yang lalu, dan saya menambah cabang baru di sebelah kanan layar kaca teman-teman. Ini usia 11 hari. Alhamdulillah untuk sambung sisipnya sudah berhasil. Oke, untuk pembahasan yang awal saya mau tunjukkan hasil tempel atau sambung susu. Untuk ke depan, untuk setel tampak mukanya dari sebelah sini ya. Saya akan bongkar dulu untuk penutupnya ini yang pas saya lakukan sambung sisip. Oke, sudah nampak ya di hadapan teman-teman. Alhamdulillah usia sambung sisip 11 hari sudah nampak. Nanti saya akan cek, saya tunjukkan sama teman-teman untuk hasilnya seperti apa. Nah, dan di sini terlihat untuk tempelnya juga sudah mulai nampak terlihat untuk sedikit sempurna walaupun belum maksimal. Kita lihat untuk tempel atau sambung susunya mendekat untuk bahan ini. Nah, saya akan sedikit kumpas tuntas untuk teknik tempel atau sambung susunya. Sebenarnya pas posisi saya tempel ini sudah saya berbagi juga, tapi mungkin teman-teman ada yang baru mengikuti atau menemukan di channel saya, di channel Bonsai Gembong. Untuk teknik tempel atau sambung susu, untuk pelukaan pada batang yang kita mau tempel, usahakan kalau bisa dalam ya, sampai ke tulang dalam. Jadi untuk lebar atau kedalaman, kalau bisa cabang yang mau kita tempel bisa masuk ya, bisa masuk lebih dalam lagi. Jadi jangan menempelnya hanya sekedar kita lukai kulitnya saja, biar bisa longgar terus masuk nyampe ke tulang. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dan itu pertama. Yang kedua, kalau ada mata tunas pada cabang yang kita tempel, di bawahnya batang utama yang kita tempel, kita buang saja ya. Dan ini terlihat untuk kawatnya sudah mulai mengganggu untuk pertumbuhan, sedikit melilit ke cabang yang saya buat terusan dari cabang dari batang utama. Akan saya kendorkan ya, biar tidak mengganggu untuk asupan nutrisi. Ini akan saya tetap lakukan pelilitan, tapi sedikit longgar ya. Kita harus sering-sering lakukan pengontrolan. Oke, kapan waktunya kita melakukan pemotongan di bawah tempelan ini ya? Untuk kapan waktunya lakukan pemotongan, jangan terburu-buru ya, seperti ini jangan langsung dipotong. Biasanya untuk cabang di sini, setelah kita tempel ke batang utama, kemudian ini ada cabang lagi ya. Nah, untuk terusan dari ini biasanya batangnya lebih besar daripada yang di atas. Nah, seandainya nanti batang yang di atas ini sudah lebih besar daripada yang di bawah, kita siap potong. Toh kalau teman-teman takut untuk melakukan potong, kita biarkan saja. Biasanya kalau di sini batang ini sudah besar, dia akan mengecil, akan mati sendiri ya.
asupan nutrisi cabang ini sudah dari batang utama. Itu kalau teman-teman takut untuk melakukan eksekusi potong. Biasanya ini akan mengecil terus akan mati. Biasanya semakin kecil terus kering, biasanya mati kalau teman-teman takut untuk eksekusi. Oke, di sini sebelah kanan terlihat untuk sambung sisip yang saya lakukan 11 hari yang lalu. Akan saya cek, akan saya tunjukkan untuk teman-teman hasilnya seperti apa. Ya, ini dia ya untuk hasil daripada saya proses sambung sisip 11 hari yang lalu. Alhamdulillah sudah berhasil ya. Tapi saya sarankan untuk teman-teman ini sekedar cek ya, update untuk proses sambung sisip. Seperti ini jangan langsung dibuka ya. Nanti kita kembalikan pembungkus plastiknya lagi. Saya biasa tidak mau ambil resiko untuk penutup plastik setinggi seperti ini. Kalau kita bungkus nanti biar mata tunas ini, kedua mata tunas ini biar pentok sampai ujung plastik, baru kita buka. Nah, kita cari aman ya. Dan setelah nanti seandainya sudah pentok ke ujung plastik, kita buka. Untuk penutup di atasnya yang saya lepas tadi, saya sederhana pakai topi bekas, saya pakai penutup di atas. Tetap kita pasang biar normal dulu ya, biar beradaptasi dulu. Karena di saat kita lakukan pembongkaran untuk penyungkup plastiknya, kalau langsung kena panas, kita jangan ambil resiko. Kita cari aman, tetap penuh di atas, kita biarkan dulu. Nanti selang waktu 1 minggu atau 2 minggu baru kita buka penutup atasnya. Dan di sini memang untuk teknik sambung sisip saya konsep berbeda seperti apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Saya pernah lakukan untuk sambung sisip seperti ini, saya potong lurus saja. Saya sambung sisipnya kanan kiri, walaupun sedikit agak goyang, yang di depan ke bawah, terus yang di belakang agak sedikit naik. Biarpun zigzag tapi masih sejajar ya. Dan ini saya lakukan sedikit untuk pemangkasannya, tidak lurus, saya miringkan. Terus untuk sambung sisip yang di depan agak sedikit turun ke sana, terus ke bawah. Yang di belakang agak sedikit naik, larinya ke depan. Jadi nantinya tidak sejajar ya. Walaupun sejajar, ada sedikit zigzag, yang di belakang naik, yang di bawah, yang di depan turun, terus agak ke pangkal batang, yang di belakang agak sedikit maju. Jadi nanti konsepnya enak ya untuk ke depan, seperti mungkin apa yang nanti kita inginkan. Oke, saya akan mau kembalikan untuk penyungkup ini. Nanti akan selalu saya update untuk teman-teman seperti apa proses membuat bahan bonsai atau bonsai sancang ini dari budidaya cangkok ya. Ini tadi update ya untuk proses apa yang sudah saya lakukan dan saya berbagi di video saya sebelumnya. Proses membuat anak cabang pada bahan bonsai sancang dengan teknik menambah cabang baru dengan memanfaatkan cabang yang tidak terpakai. Saya lakukan tempel atau biasa disebut teman-teman sambung susu. Usia untuk tempel atau sambung susu 2 minggu. Dan cara menambah anak cabang dengan cukup sederhana, sambung sisip. Usia sambung sisip 11 hari. Dan di sini nampak bahan di sini kerangka dasarnya belum komplit ya, baru batang utama, gerak dasar,
cabang pertama, kedua, dan untuk terusan ke atas sama sekali belum ada, karena di sini saya masih untuk pembesaran terusan ke atas ini ya, belum proporsi sama batang utama. Saya akan selalu update untuk teman-teman nanti seperti apa untuk proses membuat bahan bonsai atau bonsai sancang dari nol ini. Nantikan terus untuk update perkembangannya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa menanggapi satu persatu. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Terus semangat berkarya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.